Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ini kalau kita bahas gini, Bunda ini untuk menakut-nakuti atau bagaimana? Oh, Bunda? Tidak ada. Sanggobono tidak pernah menakut-nakuti. Justru kita ingin menghambat, ya, untuk menghambat. Jadi kita akan menggelar malam bulan purnama, pertengahan suro, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghambat semua ini. Jadi akan terjadinya suatu bencana. Karena kita lihat dari mata kita, karena saya nggak pernah juga di Merapi, dan saya mungkin udah setengah tahun mungkin yang saya nggak ke tempat Mbah Marijan. Jadi kita amati dari jarak jauh, memang Merapi dalam keadaan begitu. Jadi nggak bisa kita menakut-nakutin, nggak bisa. Kalau misalnya kita membahas atau supranatural diminta informasinya atau diminta tanggapannya tentang bencana, apakah memang bencana itu tidak boleh dilontarkan untuk masyarakat atau memang seharusnya masyarakat itu tahu agar siap gitu? Kita harus waspada, ya. Jadi kita harus waspada dalam masalah angin, menghadapi angin, ya, tanah longsor ataupun Merapi atau yang berada di Laut Selatan. Jadi kita berusaha, berupaya bagaimana sekuat tenaga kita untuk menghalau ini, untuk menghambat bencana ini. Bukan berarti saya menakut-nakuti, enggak. Justru kita akan, ya, untuk menghentikan. Ya, jadi kita berusaha, ya, kita hambat. Ya, baik pemirsa, kembali kami akan membuka line telepon. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Dengan siapa ini? Pak Sukarwan, Magelang. Pak Sutarwan, silakan Pak Sutarwan. Iya, terima kasih. Ya. Saya tadi ada yang komentar menakut-nakuti. Ya. Mungkin saya orang pertama yang tidak setuju. Kenapa, Pak? Karena justru kata-kata Ibu itu memberi rem, memberi kewaspadaan. Seperti kalau orang Jawa kupingnya ngiring itu pasti ada tanda-tanda apa. Kalau orang Jawa kan mestinya kudu duwe ilmu titen. Ya. Nah, kenapa bencana alam terus menerus seperti ini, seperti sejak awal SBY jadi presiden, kalau dihitung tidak terhingga. Saya tidak akan membandingkan periode apa, tapi zaman Pak Harto itu jarang seperti ini. Dulu Suket Godong jadi rerang, saiki Suket Godong, lumpur, lapindo jadi musuh semuanya. Ya. Ini nyata karena orang Jawa kehilangan jati diri Jawanya. Saya tidak setuju kalau ada mahasiswa demo, Allahu Akbar, mungkin aku paling benar, lihat salah kabeh. Sekarang kalau ada apa-apa, orang jadi ultimatum 5 bulan ke depan, siap-siap Anda akan digusur. Mestinya pemerintah sudah memberi ancang-ancang, tapi bandel setelah dieksekusi, Allahu Akbar, aku paling benar. Saya tidak setuju itu. Sehingga marilah kita orang Indonesia itu introspeksi. Kenapa sekarang Suket Godong kok jadi musuh seperti Lapindo Branta, tanah longsor, terus haji sampai memalukan di mata dunia, bencana silih berganti itu karena orang Jawa kehilangan jati dirinya. Kalau Pak Harto dulu itu ngeruat, sampai Pak Harmoko itu mengundang Naposato, sampai Naposato dibuat patungnya di Klaten itu karena itu harus ngeruat layangan. Sekarang orang pintar belum tentu ngerti, orang pintar tuh bisa geblinger karena kehilangan jati dirinya orang Jawa. Pak Sutarwan sendiri percaya akan pandangan supranatural? Saya percaya, karena orang natural itu walaupun saya seorang magister, tapi saya tidak bisa menjajaki ilmu supranatural. Semua orang punya keunggulan masing-masing. Sehingga mungkin kalau saya doa dengan doanya Wali Songo kan mungkin lebih manjur Wali Songo. Jadi saya percaya sama Wali Songo, gambarannya begitu. Satu lagi Pak Sutarwan, saya mau tanya, saya kurang mengerti informasi dari Pak Sutarwan tadi, orang Jawa kehilangan Jawanya ya Pak ya? Ya. Ya. Sekarang orang Jawa, Wonocorok saja nggak tahu, nulis Jawa nggak tahu, wayang nggak tahu, padahal itu budaya luar, budaya asli kita. Wonocorok kok nggak tahu. Baik. Petung tetap jalan dulu. Sekarang ada banyak orang mongso wis ora cocok karo iklim. Saya orang yang pertama yang membantah karena kalau saya pelajari Pranoto Mongso itu masih cocok sekali. Coba sekarang Januari terang, nanti hujan gerjis itu paling cepat pertengahan Februari. Kita ini sama-sama tidak percaya. Baik Pak Sutarwan, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi saya tidak setuju kalau tadi ada orang, Ibu jangan menakut-nakuti, justru itu sebagai rem kita. Karena paling tidak sudah ada tanda-tanda, betul itu. Saya dukung Bu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Sutarwan di Magelang. Silakan Bunda untuk ditanggapi. Terima kasih. Jadi memang ya bukan berarti saya disanjung oleh Pak Sutarwan, tidak. Tapi kenyataannya memang demikian. Dan masalah budaya ya,
budaya, adat dan budaya. Kalau untuk bersamaan dengan agama mungkin ini ya nggak ada titik temu. Karena kita terus terang aja budaya itu tanpa paksaan, tanpa iming-iming ya. Jadi budaya itu bebas. Kadang Bunda, orang yang berseberangan ini menganggap bahwa tidak masuk di logika. Misalnya ada budaya yang larung gitu ya, Bunda. Kita tidak kalau kita berpikir secara ilmiah, ini ada hubungan apa bencana, mengerem bencana dengan larung atau mungkin dengan rendem dan segala macam gitu loh, Bunda. Sunnah Nabi itu ada sedekah ya. Sunnah Nabi aja ada sedekah untuk upaya ya, untuk menolak bala, menghindari istilahnya suatu bencana. Kenapa manusia tidak? Karena tradisi nenek moyang kita, leluhur kita, masalah budaya, dan kita larung sesaji, kita bikin tumpeng, itu tradisi. Jadi individu masing-masing antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Jadi nggak bisa kita untuk melupakan ada tradisi leluhur kita. Sedang di Arab punya tradisi, ya. Kita kayak Hajar Aswad, rasanya naik haji tanpa mencium Hajar Aswad kurang sempurna. Itu kan sunnah, ya. Sunnah. Jadi terus jumroh itu kan suatu rukun ya, jumroh, melempar jumroh itu kan rukun dalam naik haji. Jadi ada tradisi masing-masing. Jadi ibaratkan lain ladang lain ilalang ya kan. Nah, demikian juga halnya kita sebagai orang Jawa. Ya kita punya cara, punya tradisi. Apa salahnya kita menjunjung tinggi tradisi budaya kita? Dan memang Bunda setuju kalau orang Jawa sudah kehilangan budayanya? Oh, saya nggak setuju. Kita masih nguri-nguri budaya. Kenapa? Mari kita sama-sama istilahnya menjunjung adat dan budaya kita. Jangan sampai kita itu kehilangan ini kita ya, Jawa nih, ojo. Ya. Ayolah kita sama-sama. Baik Bunda, kami akan terima telepon lagi dari pemirsa. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam, dengan siapa Pak? Dari Pak Haryanto Sugito, Jalan Kaliurang. Silakan Pak Haryanto. Ya, selamat malam Bu Lia. Selamat malam. Malah marilah kita bersama-sama Bu Lia. Dalam waktu pendek ini, apa yang diutarakan Ibu Lia, dalam waktu 3 hari kita segera bisa mengangkat pesawat Adam. Kita bantu. Yang kedua, saya juga sangat heran dengan Pak Marijan. Mengapa dia itu sebetulnya beliau yang harusnya menjadi pepundenya Yogyakarta. Kenapa dia malah main iklan? Itu sudah keblinger itu karena gara-gara duit. Lalu Dorce adiknya Andi Malarange. Mengapa dia menentang, dia percaya dengan orang-orang supranatural? Salah paling benci. Dia itu sebenarnya orang apa? Banci apa laki apa perempuan? Tapi dia sudah menentang alam juga. Akhirnya dia operasi. Nah itu kan dia malah menentang sendiri lah. Jadi orang nggak jujur itu, nggak senang saya sikap-sikap seperti itu. Seolah-olah mengabdikan kita ini Bu Lia. Maka marilah Bu Lia, saya tetap mendukung dari apa yang menjadi harapan Bu Lia. Memang Yogyakarta ini akan mengalami musibah yang cukup nanti akan memprihatinkan bagi rakyat. Jadi kita tidak perlu khawatir dan waspada. Hanya kita minta dukungan dari masyarakat. Marilah kita doakan para supranatural ini agar supaya tetap bisa konsen. Demikian aja Bu Lia, terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto di Jakal. Bunda akan menanggapi? Ya, terima kasih Pak Haryanto. Saya sendiri juga merasa bangga dan puas untuk malam hari ini bisa ketemu dan bisa melalui editorial ini berbincang dengan Pak Haryanto. Jadi saya berterima kasih banyak untuk dukungannya Pak Haryanto dalam penemuan Adam R yang saya nyatakan 1 atau 3 hari. Insya Allah para SAR ya yang mencari akan menemukan. Bunda, di Yogyakarta ini kan banyak supranatural. Ya. Tapi kenapa kadang kita jadi masyarakat awam tuh punya pertanyaan, Bunda, kok nggak dikasih tahu ya kalau ada kejadian alam, misalnya kemarin gempa, kok kita tuh belakangan gitu loh Bunda. Bunda tanggapannya bagaimana? Itu masing-masing ya. Kalau saya terus terang terbuka, jadi baik media tulis maupun media layar. Jadi saya udah terus terang apa adanya akan terjadi bencana.
ini udah saya jelaskan, apalagi waktu mau menghadapi Mei, peristiwa Mei itu kami sudah menggelar 27 Maret di rumah dinas Bupati Bantul, dan kita dibukakan pintu tempat dibantu oleh Bupati Bantul yaitu Bapak Idam Samawi untuk masalah ruat bumi pertiwi. Jadi di situ saya mengatakan Mei akan terjadi apa nanti kalau bumi ini tidak diruat. Kalau ruat itu setahun sekali atau sebulan sekali atau bagaimana? Ruat itu sebetulnya hanya sekali dalam hidup ini. Jadi nggak bisa untuk terus-terusan, nggak bisa. Jadi kalau bumi itu monggo, istilahnya sedekah laut apa sedekah ini silahkan, itu masing-masing ya. Kalau kita terus terang kayak sedekah atau ini kita upayakan untuk ini dan itu, ibaratkan kita bikin tumpeng itu hanya untuk rasa kasih kita. Jadi sedekah itu untuk menghambat suatu bencana.